Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita melihat seorang wanita yang berada di dalam ruang kriogenik dan dia tidak dapat keluar. Film ini dimulai dari seorang tikus yang berada di dalam labirin. Beberapa saat kemudian, seorang wanita terjebak di dalam suatu kain, dan seluruh tubuhnya terikat. Dia memaksa untuk bergerak, dan akhirnya kain itu robek sehingga dia dapat bernafas. Dia berhasil membuka ikatannya, dan memukul ruangan itu. Tiba-tiba ruangan tersebut menyala, dan ada robot yang berbicara kepadanya. Robot itu adalah operator penghubung medis bernama Milo. Dia diprogram untuk memenuhi kebutuhan medis dari wanita itu. Tetapi ketika dia meminta untuk dikeluarkan, Milo tidak mau mematuhinya. Karena dia tidak bisa keluar, dia meminta laporan medisnya, karena dia mengira dirinya berada di rumah sakit. Dia berteriak memanggil bantuan dan memberontak, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Tingkat oksigen di dalam ruang itu makin menipis seiring dengan dia bergerak, hingga tersisa 34%. Dia kemudian tahu bahwa ruang itu sedang error, dan meminta Milo untuk menghubungi bantuan, tetapi belum ada yang menghubungi kembali. Jadi dia berusaha menenangkan dirinya dan bernafas dengan tenang untuk menghemat oksigen. Kemudian ingatannya kembali ke masa lalu, dia melihat seorang anak kecil, sepasang kekasih, dan seorang pria yang membawa tikus laboratorium. Dia kemudian bertanya Milo siapa namanya. Tetapi Milo hanya memberikan kode. Lalu dia mulai mencoba mengingat beberapa hal, dan beristirahat. Ketika itu, Milo mengingatkan kalau oksigennya telah turun menjadi 33%. Dia kemudian meminta diagnosa dirinya, tetapi tidak ada catatan medis yang ditemukan. Dia tidak menemukan cara lain, jadi dia memohon Milo untuk membuka ruangan itu. Tetapi Milo tidak mau membuka tanpa kode administrator. Dia kemudian meminta Milo untuk menelepon, tetapi Milo berkata kalau semua komunikasi ke pihak luar tidak tersedia. Dia berkata bagaimana Milo mendapatkan catatan medis itu, dan Milo berkata kalau catatan itu dikirim dengan jalur khusus. Jadi dia meminta Milo untuk mengirim pesan suara dengan jalur khusus tersebut. Dia berhasil menghubungi polisi, dan menangis lega karena akhirnya bisa menghubungi bantuan. Tetapi dia tidak ingat siapa dirinya, dan ingatan masa lalunya pun hilang. Sehingga polisi juga tidak dapat membantu lebih banyak, dan malah mengira kalau ini adalah telepon iseng. Tetapi polisi masih mencobanya, dan meminta dia untuk mencari informasi tentang ruangan itu. Dia menemukan nomor seri ruang itu, dan membacakannya ke polisi. Polisi tersebut kemudian menghubungkan dengan atasannya, tetapi panggilannya terputus. Meskipun demikian, dia mulai mendapatkan petunjuk. Dia meminta Milo untuk melakukan pencarian DNA, dan menemukan kecocokan. Milo menampilkan sejumlah gambar, dan dia menemukan kalau dia adalah seorang dokter bernama Elizabeth. Kemudian dia mendengar suara dari luar, jadi dia berteriak untuk meminta tolong. Kemudian dia mendapatkan telepon dari Kapten Monroe, dan dia mengatakan namanya. Dia juga mengatakan kalau oksigennya tinggal 31%, dan Milo mengestimasi kalau dia punya waktu hingga 43 menit hingga oksigennya habis. Dia menjadi semakin panik. Kapten Monroe meminta dia untuk mengingat apapun, misalnya apakah ada orang yang mau melukai dia, ada perilaku mencurigakan, tetapi dia tidak ingat apapun. Liz curiga kalau Kapten Monroe merahasiakan sesuatu darinya. Lalu Kapten Monroe menjelaskan kalau dari nomor seri itu, model ini telah dihancurkan sejak 3 tahun lalu. Lalu Liz meminta Milo untuk menganalisa dirinya, dan mengatakan bahwa dia sangat sehat, dan masih bisa hidup hingga 82 tahun kemudian. Lalu dia semakin panik, dan berpikir kalau ada orang yang mau melukai dia. Jantungnya berdebar kencang dan tekanan darahnya naik. Tetapi Kapten Monroe mencoba untuk menenangkan Liz, dan dia akan menghubungi pabrik untuk meminta kode administrator. Tetapi Kapten Monroe juga berkata kalau dia perlu jalur hukum untuk menghubungi pabrik tersebut, dan takut kalau Liz tidak mempunyai banyak waktu. Liz menjadi bingung dan menangis, di saat yang sama, panggilannya juga terputus. Level oksigen sekarang berada di 29% dan Milo memberitahu Liz kalau dia tidak mempunyai kemungkinan untuk hidup lagi. Kemudian keluar tangan robot dengan suntik, dan tangan itu mau menyuntik Liz dengan obat tidur. Tetapi Liz menghindarinya dengan memukul robot itu, dan Milo pun mengancam bahwa merusak robot dapat membuat dia dipenjara. Kemudian robot itu menyerah dan meninggalkan Liz. Dia kemudian mengingat akan pohon, air, dan seorang pria yang mengerjakan sesuatu di laboratorium. Akan tetapi tingkat oksigennya menjadi semakin rendah, menjadi 22%.
Dia mencoba tetap tenang dan meminta Milo untuk mengeluarkan semua informasi tentang Elizabeth. Dari situ dia mengetahui bahwa dia adalah seorang dokter terkenal di bidang kriogenik. Dia mengira bahwa dia yang melakukan ini sendiri. Dari sosial medianya, dia melihat suaminya dan mengingat namanya. Dia meminta Milo untuk menelepon nomornya. Dan telepon itu diangkat oleh seorang wanita. Liz meminta dihubungkan kepada Leo, tetapi wanita itu berkata kalau dia adalah istrinya. Karena kebingungan, wanita itu menutup teleponnya. Liz mencoba tetap menelepon nomor itu, tetapi wanita itu menolak untuk mengangkatnya. Oksigen level menjadi turun, sehingga Liz mencoba untuk melepaskan ikatannya. Dia berhasil melepaskan kakinya dan beristirahat sejenak. Dia melihat sekeliling untuk mencari cara membuka ruang itu, lalu dia dikagetkan dengan seekor tikus putih yang berada di dalam ruang itu juga. Dia mencoba membuka ruangan itu dengan paksa, dan Milo menawarkan untuk memberikan suntikan penenang. Awalnya dia menolak, tetapi kemudian dia mempunyai rencana, dan menyuruh Milo untuk memberikan suntikan itu. Ketika robot itu keluar, dia memegangnya, dan mencabut jarumnya. Ternyata dia mau menggunakan jarum suntik itu untuk membuka ruang itu, tetapi dia tersetrum. Ketika dia sudah mau menyerah, teleponnya kembali berbunyi. Kapten Monroe berhasil mendapatkan surat penggeledahan untuk membebaskan Liz, tetapi kemudian Milo memotongnya dan mengatakan kalau tingkat oksigen sekarang adalah 17%. Liz berkata kepada Kapten Monroe bahwa dia tidak tahu mengapa waktu berlalu begitu cepat, dan Kapten Monroe berkata kalau dia mungkin mengalami gangguan jiwa karena berada di tempat yang sempit terlalu lama. Dia menyuruh Liz untuk memfokuskan pikirannya kepada hal-hal yang nyata, dan Liz kemudian menusuk dirinya dengan jarum. Dia teringat akan suaminya, Leo. Jadi Liz memberitahu Kapten kalau dia mempunyai suami bernama Leo dan mereka berusaha untuk mempunyai anak. Akan tetapi Kapten Monroe mencari data tersebut, dan mengatakan kalau Liz tidak pernah menikah. Liz kemudian menyuruh Milo untuk mencari informasi tentang dokter bernama Leo Ferguson, tetapi tidak ada hasil. Dia lalu meminta Milo menampilkan hasil pencarian Elizabeth yang dia baru saja lihat, tetapi tidak ada yang ditampilkan. Dia menjadi panik dan bingung. Kapten Monroe berkata kalau tidak ada orang bernama Leo. Dia juga berkata kalau Liz adalah seorang dokter yang sangat terkenal, tetapi Liz sama sekali tidak mempunyai ingatan tentang hal itu. Kapten berkata kalau dia lahir di Stockholm dan dibesarkan oleh ibu, dan dia menanyakan nama ibunya. Dia ingat dan mengatakan kalau nama ibunya adalah Alice, tetapi Kapten berkata kalau namanya adalah Isabel. Kapten lanjut membacakan informasi tentang Liz, bahwa dia bersekolah di Oxford. Dia ingat tentang Oxford, dan dia bertemu Leo di sana. Dia kemudian meminta Kapten mencari tentang Leo. Pada saat yang sama, tingkat oksigen menjadi 15%. Dia menjadi tidak sabar, dan meminta kodenya kepada Kapten. Tetapi Kapten berkata kalau dia baru mendapatkan kode itu 20 menit lagi. Liz berpikir kalau Kapten membohongi dia, jadi dia menutup teleponnya. Dia kemudian melihat ingatan seorang pria yang sedang sakit parah, sementara dia sedang duduk di kolam renang. Beberapa saat kemudian, dia dan pria tersebut dibawa ke rumah sakit. Dia lalu terbangun karena ada telepon, tetapi dia tidak mau mengangkatnya. Dia meminta Milo untuk memutar kembali pembicaraan sebelumnya, dan membesarkan volumenya. Di situ dia mendengar ada orang lain yang menyuruh Kapten mengatakan kepada Liz bahwa dia mengalami halusinasi. Telepon kembali berbunyi, dan dia tidak mengangkatnya. Tetapi telepon tersebut berbunyi kembali, dan kali ini Liz mengangkatnya. Kapten Monroe meneleponnya kembali, dan kali ini dia mendengar suara wanita, suara yang sama ketika dia menelepon Leo. Wanita itu bertanya apakah Liz berada di dalam ruang kriogenik, dan dia berkata kalau Liz tidak punya banyak waktu lagi. Liz tetap ingin berbicara dengan Leo, tetapi wanita itu berkata kalau Leo telah meninggal. Liz tidak percaya, dan menyuruh Milo untuk menutup teleponnya. Level oksigen sekarang hanya tinggal 14%. Kemudian teleponnya berbunyi, dan wanita tersebut meneleponnya kembali. Liz bertanya bagaimana dia tahu kalau nama Liz, tetapi wanita itu tidak mau menjawabnya. Dia berkata kalau dia tahu itu adalah Liz ketika mendengar suaranya, tetapi Liz tidak mau percaya. Wanita itu mempunyai kodenya, tetapi dia berkata kalau Liz tidak bisa membuka ruang itu. Tetapi Liz tidak peduli, dan dia tetap meminta kodenya, sehingga wanita itu memberikan kode tersebut. Dia memohon Liz untuk tidak membuka ruangnya, jika dibuka, Liz akan mati.
Wanita itu berkata dia bisa membuktikan kalau Liz akan mati, dan menyuruh Milo untuk mensimulasikan kejadiannya. Ketika hal itu terjadi, Liz baru sadar bahwa dia sedang berada di luar angkasa. Wanita itu kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Sebelum terbangun, Liz mengalami hypersleep agar bisa tiba di suatu tempat untuk melakukan misinya. Wanita yang berbicara kepadanya adalah orang yang mendesain sistem tersebut. Dia berkata kalau dia tidak bisa membawa Liz pulang, tetapi bisa membuat Liz mengalami hypersleep lagi. Kemudian Liz bertanya misi apa yang harus dia jalankan. Wanita tersebut berkata kalau Liz harus tinggal di planet baru, yang jaraknya 14 tahun cahaya lamanya dari bumi. Ingatannya menjadi kembali sedikit demi sedikit. Dia sedang mengikuti proyek dari militer, tetapi tidak tahu alasan untuk melakukan misi itu. Dia menjadi sadar kalau Kapten Monroe hanya mengatakan apa yang Liz ingin dengar, sehingga sebagian besar adalah kebohongan. Wanita itu menjelaskan kalau mereka berbohong kepada Liz karena Liz sudah menjadi suatu ancaman. Militer tidak mau Liz untuk mendapatkan ingatannya kembali, supaya misinya dapat berjalan dengan lancar. Dia kemudian menyadari kalau Kapten Monroe hanya membuang waktunya dan memancing supaya level oksigennya habis. Wanita itu kemudian berkata kalau Leo terkena suatu virus dan mati, serta virus ini mengancam kehidupan manusia. Wanita itu berkata kalau hidup Liz dalam bahaya, sehingga Liz mau bekerja sama. Mereka mencari cara untuk melepaskan Liz dari ruang tersebut. Ketika mereka berusaha untuk menemukan solusi, wanita tersebut ditangkap oleh militer. Sebelum dia ditangkap, wanita itu meminta Liz kembali ke hypersleep sebelum level oksigen tinggal 2%. Kemudian dia menemukan apa yang dapat membuat dia memanggil ingatannya. Carilah Leo. Ketika dia mengatakan itu, ingatannya perlahan-lahan mulai kembali. Kemudian dia bertanya kepada Milo siapa yang mengizinkan dia ikut ke dalam misi ini. Rupanya Liz sendiri yang ingin bergabung di dalam misi tersebut. Kemudian dia mencari petunjuk di layar, dan saat itu dia sadar tangannya terluka. Ketika dia menekan tangannya, muncul kembali ingatan tentang Leo. Tetapi ingatan tersebut terputus. Jadi dia memutuskan kalau dia perlu terluka agar ingatannya kembali. Dia mencoba membuka ruang itu sehingga dia tersetrum, dan ingatannya muncul kembali. Dia berada di rumah sakit ketika Leo sedang sekarat, dan Leo berkata kalau mereka akan bertemu kembali. Liz meminta Milo untuk mencari informasi tentang Alice dan meneleponnya. Telepon tersebut tersambung kepada ibu dari Liz, dan dia menangis. Dia berkata dia hanya ingin mendengar suara ibunya. Ketika teleponnya terputus, Milo mengingatkan kalau level oksigennya tinggal 6% saja. Milo berkata kalau dia akan mati dalam waktu 3 menit. Ketika level oksigen berada di 5%, Liz menyuruh Milo untuk membuka ruangnya dengan kode yang didapatkan. Ketika ruangan tersebut bersiap untuk dibuka, dia melihat ingatan kalau Leo juga berada di dalam ruang kriogenik seperti dirinya. Sehingga dia bertanya kepada Milo apakah ada unit lain selain dia. Milo berkata kalau ada 10.000 unit lain di dekat dia. Liz meminta Milo untuk melihat keluar, dan dari jendela kecil itu dia melihat banyak unit lain di sekitarnya. Dia bertanya kepada Milo berapa unit yang sudah rusak, dan Milo menjawab ada sekitar 400 unit, dan dia satu-satunya yang terbangun. Dia meminta Milo untuk menampilkan kondisi ruang kriogenik yang lain. Kemudian dia mengingat berkas dari ingatannya bertuliskan nomor 42, jadi dia menyuruh Milo untuk menampilkan orang di nomor 42. Dia menyuruh Milo untuk membuka topengnya, dan ternyata Leo ada di sana. Akan tetapi dia tidak melihat bekas luka di kepala Leo, seperti di ingatannya. Jadi dia meminta Milo untuk memutar video. Di dalam video itu, Liz menceritakan tentang transfer memori ke unit lain. Tetapi Liz terlihat sangat tua. Liz meminta Milo untuk memutar rekaman suara wanita itu, dan ternyata wanita tersebut adalah Liz sendiri. Ternyata Liz adalah sebuah klon, dan ketika dia tahu, dia menjadi panik. Gawatnya, semakin dia panik, semakin cepat dia menggunakan oksigen, sehingga tinggal 4%. Sekarang dia merekam pesan untuk Leo, bersiap untuk mati. Tetapi kemudian dia sadar kalau dia ingin hidup bersama Leo. Akan tetapi level oksigen hanya tinggal 3%, dan Milo bersiap untuk menyuntikkan suntikan bius kepada Liz. Dia mencoba membebaskan diri, tetapi dia terikat. Ketika hitungan mundur dimulai, dia berhasil mencabut jarum sehingga dia selamat dengan memutuskan semua kabel yang menempel di dirinya. Kemudian dia menghubungkan kabel itu kembali dan melanjutkan pesan akhirnya. Lalu dia mempunyai ide untuk memindahkan oksigen dari unit yang sudah mati ke ruang kriogenik Liz.
Tetapi Milo berkata kalau hal itu memerlukan waktu yang cukup lama, dan Liz harus menjalani hypersleep supaya dapat tetap hidup. Dia kemudian menerima hypersleep itu, dan meminta maaf kepada Milo karena sudah merepotkan Milo. Ketika dia sudah berada di kondisi hypersleep, pesawat ruang angkasa tersebut melanjutkan perjalanannya ke planet yang dituju. Di akhir, kita dapat melihat Leo dan Liz bersama di suatu planet yang baru. Tampaknya mereka berdua berhasil tiba dan hidup bersama di planet yang baru tersebut.